Nah, karena Tebet Eco Park ini luas, teman-teman, jadi ada beberapa zona ya. Ada zona community. Nah, di sebelah selatan ini zona komunitas nih, teman-teman. Kalau bikin acara semacam gathering komunitas bisa dilakukan di sini. Nah, ini sebetulnya salah satu kelompok juga ya. Kemudian ada zona semacam playground. Nah, di seberang dari kali ya. Tebet itu kabarnya dulunya adalah sebutan untuk rawa. Jadi teman-teman, Tebet ini dulunya rawa. Dan ini sisa-sisa rawanya ada di sini. Ada kali, ada juga bagian yang terendam jika musim hujan dan kering saat musim kemarau. Dan naturalisasi sungai sebagai konsep pendekatan yang diterapkan di Rapan Ispasen untuk pengelolaan kali dan sungai diterapkan di sini, teman-teman. Jadi ada bagian yang bersentuhan dengan kali, daratan ataupun tanah, namun dibatasi dengan semacam bronjong ya, tidak ada dalam bentuk beton yang memungkinkan secara alami tidak jauh berbeda dengan kondisi awal pada saat taman ini dulunya ya. Pendekatan yang cukup baik. Jadi ada naturalisasi sungai, konsep yang dipakai di Tebet Eco Park ini, termasuk juga zonasi ya, teman-teman. Nah, ini salah satu pendekatannya adalah ada zonasi playground di sisi Tebet Eco Park bagian selatan. Ini wetland boardwalk, jadi ada jembatan yang terapung ya di atas area basah, yang barangkali musim hujan adalah kemungkinan terendam. Namun yang menjadi tantangan tentu saja pengelolaan ya, karena saking luasnya butuh personal yang banyak untuk tetap merawat tempat ini menjadi tempat yang idaman untuk dikunjungi ya. Nah, ini salah satu bagiannya juga ada kolam. Nah, tantangan lainnya adalah tentu saja pemeliharaan fasilitas. Tadi sudah ada yang bolong-bolong jembatannya ya, semoga diperbaiki. Termasuk juga perawatan untuk, nah ini tempat sampah, banyak yang sudah mulai berkarat dan rusak dan harus diperbaiki tentunya. Nah, ini bagian yang rusak. Nah, jembatannya juga sepertinya sudah tidak bisa dilewati. Nah, ini butuh perbaikan. Udah TPM melihat masih banyak nih yang tidak tersentuh di 2 tahun terakhir pasca diresmikan pada tahun 2022 lalu. Jadi revitalisasi adalah satu hal, namun tentu saja tantangan berikutnya adalah perawatan. Nah, seperti ini ya, banyak yang sudah bolong dan belum diganti dengan yang baru untuk papan jalur pedestriannya. Termasuk juga untuk tanamannya ya, perawatan tanaman. Sepertinya butuh banyak personil nih yang incas setiap hari untuk melakukan perawatan. Praktis dari 2022 hingga 2025 ini. Nah, ini terlihat kedodoran Pemprov DKI dalam merawat bagian ini ya, yang tadinya ideal sekali ya untuk dikunjungi, praktis ada bagian-bagian yang tidak bisa dilewati karena ada kerusakan. Nah, di seberang juga ada zona playground. Nah, ini pasti butuh perawatan banyak juga. Media ataupun alat-alat permainannya pasti butuh perawatan nih, karena anak-anak kan memang aktif ya. Sudah pastinya gear-gearnya harus dirawat, diberi pelumas barangkali untuk hal-hal yang bersifat berputar ataupun bergerak. Termasuk juga trampolin barangkali kalau sudah rusak, pastinya harus segera diperbaiki untuk bisa difungsikan sesuai dengan fungsi utama yang diharapkan oleh anak-anak ya. Nah, ini juga teman-teman, bagian jembatan yang sudah lapuk harusnya segera diganti karena memang ada umurnya ya, teman-teman. Namanya kayu gitu ya, ataupun kayu sintetik butuh perawatan. Tempat duduknya juga demikian ya. Iklim tropis menyebabkan ya ekstrim ya, antara hujan dan panas yang menyebabkan bagian-bagian yang bersifat plastik ataupun bagian yang ada logam, bagian ada kayunya, pastinya akan dimakan usia dan itu butuh penggantian. Nah, DTM sudah berhasil mengeksplor
wetland boardwalk dari sisi selatan ke utara. Semoga di kepemimpinan baru era Pramdul, Tebet Eco Park yang sudah direvitalisasi dijaga kembali ya performanya. Di 2 tahun terakhir mungkin PJ Gubernur belum terlalu perhatian terhadap hal-hal yang bersifat perawatan ataupun peningkatan apalagi pembangunan ya teman-teman, barangkali fokusnya ke rutinitas administrasi ya. Nah, ini penampakan dari Infinity Bridge, Link Bridge nih teman-teman, menghubungkan 2 bagian Tebet Eco Park sesi utara atau segmen utara dan selatan, dipisahkan oleh jalan raya dan ada juga kalinya. Ini anak-anak sepertinya libur Ramadan ya, 2 hari lagi jelang Ramadan dimulai. Marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah. Jadi momen liburan merupakan momen anak-anak outing ya. Nah, ini teman-teman di ujung dari segmen selatan. Nah, untuk akses ke jembatan atau Infinity Link Bridge ada tangga teman-teman di tengahnya ya untuk naik turun. Nah, termasuk juga di sisi selatan. Jadi selain RAM di sisi utara dan selatan, ada juga tangga untuk mengakses Infinity Link Bridge. Nah, bila mana nanti beroperasi 24 jam, tentu saja tantangan berikutnya apa teman-teman? Pertama tadi keamanan, kedua lampu penerangan ya, ketiga tingkat kerindangan pohon ya, yang membahayakan barangkali bisa di-topping, dan yang keempat ini terutama buat pengunjung ya, tentu saja menjaga susila, tidak berbuat sesuatu hal yang negatif di area ini, terutama bagi milenial dan Gen Z yang lagi kasmaran ya. Jangan sampai menggunakan tempat ini untuk hal-hal yang negatif. Be positif, teman-teman, harus positif. Walaupun kita semakin sebagai Gen Z, semakin milenial, tetap berperilaku baik di publik, tempat umum ya. Nah, jalur persianya cukup nyaman, jadi teman-teman yang dari Jabodetabek barangkali bisa mengeksplor tempat ini untuk berolahraga pagi. Ada juga fitness outdoor, equipment fitness outdoor, pembentukan otot. Mau sebesar apa ototnya? Bicepnya, tricepnya. Nah, banyak kalangan yang menggunakan jalur persia untuk olahraga, kalangan senior kita ya. Nah, ini fitness outdoornya dipakai oleh anak-anak. Nah, itu sudah ada yang lepas, 1 pasang, mungkin bisa dilengkapi juga nih oleh Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan yang baru. Nah, teman-teman yang sekali lagi ingin menggarisbawahi bahwa konsep taman di era Anies Baswedan atau era 2017-2022, salah satunya adalah ini. Taman sebagai park, boleh diinjak rumputnya, bukan hanya untuk dilihat ya teman-teman. Asal tentu saja membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini area play zone ini adalah tempat idaman buat anak-anak nih teman-teman, karena beragam permainan outdoor ada di sini untuk melatih motorik ya. Orang tuanya bisa duduk-duduk, anaknya bisa berkegiatan di tempat ini. Dan ada juga bagian yang buat orang tuanya untuk melihat, yaitu amphitheater di sisi barat nih teman-teman. Coba kita intip dari dekat ya. Nah, banyak sekali pilihan untuk berkegiatan anak-anak nih, playground, perosotan, ada juga melatih ini ya, ketangkasan, ada juga panjat tebing, mini panjat tebing ya. Dan kawasan ini tentu saja dilarang merokok, tempat umum yang nggak boleh. Di sebagian besar di DKI Jakarta tempat-tempat umum sudah tidak boleh untuk
merokok ya teman-teman. Nah ini teman-teman, penampakan kegembiraan anak-anak di liburan jelang Ramadan nih teman-teman. Dan komunitas ibu-ibu sedang gathering di tempat menunggu ya, shelter untuk ibu-ibu memperhatikan anak-anaknya bermain di area ini. Wah ramai sekali teman-teman, seru ya. Wah, dunia anak nih. Pastinya Pemprov DKI Jakarta ini ya, melihat kawasan ini sebagai tempat yang berhasil menarik minat warga untuk berkunjung ke sini. Dan yang terpenting warganya juga membuang sampah pada tempatnya yang tersedia ya, tidak nyampah. Ada pemandangan Riverside. Ini yang kerennya dari beberapa taman di DKI Jakarta, ada sekali view deck. Ini area selatannya lagi. Wah, perosotannya luar biasa nih. Jadi ada yang off-road nih, yang di daerah. Selain yang menggunakan lorong, ada juga off-road nih teman-teman. Anak-anak tantangannya memang luar biasa ya. Harus diawasi oleh orang tuanya. Nah, sayang sekali jembatannya butuh rapid lagi ya. Karena kayu tentu saja butuh perawatan. Selingnya mungkin juga perlu diperbaiki, termasuk juga bantalan dari jalur pedestrian atau jembatannya. Penerangan jalan umum PJU yang sudah existing ada di sekitar ini, di sekitar playground, zona playground. Namun sepertinya untuk bisa beroperasi 24 jam butuh tambahan lagi ya. Seperti tadi kita lihat di beberapa titik sedang disiapkan tambahan penerangan baru hingga mensupport rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuka tempat ini beroperasi 24 jam.